lah maksudnya. Toh nanti juga bisa all out lagi gitu ketika udah beres kuliah. Ini berkorban dulu kayak Ustadz Hafid tuh. Ini Ustadz Hafid udah capek, udah ngajar kayak gini ya capek mau gimana lagi. Dan nanti mah udah lulus mah aman, sok cing we cing wareg gitu di sekolah gitu, di pesantren sendiri gitu, sok aja cing wareg gitu. Tapi Wayan harus berkorban gitu dan karena ya harus menimba ilmu kan kalian mau ngajar juga gitu. Akhirnya kuliah tuh maksimal, engke ngajar lebar tuh maksimal gitu. Ah, daripada itu mah da lain ilmu dunia cok enak Ustadz Hafid ya enak ngajar di pesantren butuh tuh sertifikasi nanya saya gitu ya unggul butuh tuh kayak lamun P3K atau sertifikasi ya menurut butuh kayak dan menurut harus menafkahi anak dan istri atau udah beristri Hafid udah ya Belum, Pak. oh belum iya gitu jadi sekarang gini ini kayak dikotomi nih orang-orang pesantren ya dikotomi ilmu dunia ilmu non akhirat gitu kan Ustadz Hafid ya nanya, ngaduk penting tuh, jago ngaduk, bikin apa itu bangunan dan lain sebagainya. Ngaduk gitu, itu kan bukan ilmu akhirat gitu. Ataupun saya kadang sering nanya nih ke anak-anak pesantren, coba Ustaz Hafid, hari ilmu alat yang non, apa ilmu alat, ilmu alat non manfaatnya di akhirat di kehidupan ayat tuh soal kebananya. Ilmu alat jurumiyah nukar itu manfaatnya Ada manfaat, Bapak. itu di akhirat, yang di akhirat, jadi yang hari ya. Ini saya lagi bikin ilustrasi gitu ya. Paham nggak maksudnya? Bukan berarti ilmu alat tidak bermanfaat sama sekali. Jangan dulu panas ya dengar kata-kata saya itu. Jangan dulu ini dulu. Dalam kehidupan sehari-hari yang kita konteks kita, contohlah saya bagi orang awam dan lain sebagainya, itu enggak gitu. Kita cukup belajar tajwid dan lain sebagainya. Tapi, nah dengerin dulu ya. Tapi dalam konteks memahami ilmu agama mendalam bagi pengajar dan lain sebagainya itu diperlukan. Nah sama halnya gini, nu jago ilmu alat itu juga arsitek gitu ya Ustaz Hafid. Tapi yang tukang kuli bangunan itu perlu ilmu alat, itu perlu ilmu arsitek, betul tidak? Orang-orang yang arsitek gitu. Maksudnya ke sana gitu. Kan ibadah itu kan mungkin yang kita apa namanya? Kita lakukan yang untuk orang-orang awam ya ya fokusnya adalah ibadah, tauhid dan lain sebagainya. Tetapi bagi ya sama halnya kalau dalam pekerjaan itu ibarat tukang ngaduk gitu ya dengan arsitek gitu. Nah, orang arsitek itu dia paham ilmu alat. Nah, ilmu alat itu dalam konteks apa itu teh? Dalam konteks dalam sains atau dalam kehidupan sehari ya itu salah satunya adalah ilmu matematika. Jadi ilmu matematika itu mirip ilmu alatnya. Terpenting belajar trigonometri itu ya tapi terpenting jangan coba terpenting. Tapi gini, kalau you mau mendesain jembatan yang bagus, kemiringan yang kuat dan lain sebagainya, itu perlu ilmu trigonometri. Tapi bagi tukang ngaduk itu penting gitu ilmu trigonometri itu gitu. Paham nggak maksudnya Hafid? Bukan saya berarti menafikan ilmu alat tidak penting, bukan. Tapi maksudnya itu penting bagi orang-orang yang berilmu kayak seperti tadi. Kalau membangun jembatan desainnya biar kuat gimana? Ya harus trigonometri. Nah kalau mau memahami Al-Quran dan lain sebagainya lebih dalam, perlu ilmu alat. Nah maksudnya seperti itu gitu loh maksudnya. Sama halnya sekarang Hafid buat apa trigonometri coba dalam kehidupan Hafid? Nggak guna kan? Tapi kalau nanti santri-santri Hafid membuat desain jembatan, membuat desain masjid yang kokoh, dan lain sebagainya. Kemiringannya kuat. Penting trigonometri? Penting. Ngerti nggak maksudnya Habib bedanya gitu. Nah ini bilang ke si Ustadz Deden. Nah matematika itu ilmu alat. Itu loh maksudnya. Gitu loh Ustadz Deden, Ustadz Habib. Kebayang nggak maksud saya ilustrasinya? Mana Ustadz Habib itu seorang. Kebayang nggak Ustadz Habib maksud saya? Kebayang, Pak. Jadi bukan berarti nggak guna gitu ilmu itu bukan ya sama ini seperti kita belajar matematika. Kalau kita memahaminya cuman kayak gitu aja, ya sama. Buat apa matematika nggak guna gitu? Ya tergantung gitu. Nggak guna tuh dalam konteks apa dulu gitu. Tapi kalau misalkan murid-murid kalian yang jadi arsitek hebat mendesain konstruksi bangunan dengan kuat, ya perlu ilmu matematika gitu. Sama sepertinya hari ini.
Kalau Hafid mau mempelajari Al-Quran dengan mendalam, tahu asbabun nuzulnya, kenapa kalimatnya ini, kenapa dan lain sebagainya, perlu ilmu alat, ya perlu lah, sangat perlu gitu, karena biar memiliki pemahaman yang komprehensif mendalam. Tapi bagi saya dalam membaca Al-Quran, bagi yang awam gitu ya, yang polawi, bukan nggak perlu ya, perlu juga sebenarnya. Cuman konteks keperluannya itu, sok, dah tuh, coba Hafid posisikan saya coba sebagai misalkan ya, sebagai yang tiap hari itu bekerja, misalkan ngaduk dan lain sebagainya. Waktu itu rek neangan ilmu dan lain sebagainya. Ya ibadah terbesar saya mah adalah menafkahi gitu, gitu loh maksudnya. Dan biarkan anak-anak saya yang jago-jago ilmu alat dan lain sebagainya. Seperti itu ya, teman-teman. Bilang jadi eh, ya sama halnya ketika misalkan ditanya apa namanya? Karena matematika asup mal ditanya di akhirat mal gitu. Ya saya juga balik nanya gitu. Apakah ilmu alat juga akan ditanya di akhirat seperti itu? Jadi buk- sejak awal pertanyaan itu udah keliru gitu. Kenapa pertanyaan itu keliru? Ya karena semua semua itu tentu ada fungsi-fungsinya gitu. Kan kita juga mungkin nggak tahu ya apa di akhirat ilmu ngaduk itu akan berguna, tapi kan penting juga gitu ngaduk itu dalam kehidupan. Jadi maksud saya ke sana ya poinnya. Jadi tolong kepada siapa? Ustadz Hafid ya, terutama karena mau rajin nih. Bilang ke Ustadz Deden gitu. Jangan mendikotomi sesuatu gitu, tapi semua juga penting itu maksud saya poinnya. Dan semua ilmu tentu ada fungsinya masing-masing seperti itu. Nah, kalian nanti jadi guru misalkan, terus sertifikasi, tapi ilmunya ngasal-ngasalan. Apakah itu tidak agamis gitu? Misalkan gitu ya. Gitu ya. Jadi ya maksud saya jangan sampai seperti itu gitu. Ada pemahaman yang ada itu penting gitu ya. Itu malah malah ayah gitu. Ya kan kita juga di dunia itu untuk bekerja itu ya kita perlu skill gitu. Sehingga kita ya contohlah sertifikasi kalian jadi guru atau P3K atau PNS dan lain sebagainya. Perlu profesional. Kalau kita dapat sertifikasi tapi kita nggak profesional, kan kita mungkin secara muamalah meren hafid goreng, meren kita ngajar asal-asalan misalkan, benar tidak? Menang gaji di pemerintah, sertifikasi atau P3K misalkan, ngajar asal-asalan. Nah, apakah itu tidak masuk agama gitu maksud saya gitu loh. Lamun menganggap itu ilmu itu tidak penting gitu loh. Nah, poinnya adalah itu gitu, bukan saya menafikan ilmu itu. Nah, saya juga sama Hafid, saya juga belajar ilmu alat gitu. Bukan berarti saya juga tidak tidak ini gitu. Dan kurang lebih gitu ya, bilang Hafid dah ke Ustaz Deden ya, Hafid dah, Ustaz Deden bilangkan gitu. Saya diceramah saya kayak coba. Oke gitu ya. Ini muka dimanya agak panjang nih. Oke, yang lain juga sama ya. Ini silakan di. Oke, untuk hari ini, kemarin kan saya ingin coba kalian belajar mandiri dulu ya hari ini. Maksudnya gimana Pak? Ya nanti saya akan tanya-tanya. Coba kalian perhatikan dengan baik ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan dalam. Oke, hari ini silakan coba kalian belajar mandiri ya. Nanti saya akan tanya-tanya ya satu persatu nih. Bidang seperti itu. Di sini juga penting ya dalam bidang karena memang kalau dalam ruang ya itu agak berbeda seperti itu. Jadi ini juga penting bahwa hari ini di mata kuliah geometri kulit itu kita hanya berbicara pada bidang. Baik, kita mulai dari aksioma 3.3. Oke, tahan dulu ya. Coba perhatikan ini ya. Kita mulai dari aksioma 3.3, 3.4 dan seperti biasa ya untuk aksioma dan definisi itu untuk kita sepakati, sedangkan teorema itu untuk kita buktikan kebenarannya. Gitu ya. Jika A, B, C masing-masing bilangan positif dengan
dan A sama dengan B tambah C, maka A lebih dari gede dari B dan A lebih dari C. Ini artinya aksiom ini mencakup keseluruhan selama itu bilangan eh, positif dan B tambah C sama dengan A, maka A-nya itu lebih besar dari B ataupun dan A-nya lebih besar dari C. Jelas ya? Ya, Coba saya ingin tanya nih ya. Aksioma 3.3 nih. Coba yang off cam siapa ini ya? Desanti coba. Halo Desanti. Ya, Pak. Ya, coba jelaskan aksioma 3.3 maksudnya. Kebayang nggak maksudnya? Oke. Oke, Raihan. Halo Raihan. Saya Pak Bukan Raihan. Halo. Oreh. Ya ini Pak, Kemana Raihan? ini Pak lagi mau ke ruangan khusus. Oke, silakan. Coba siapa ini teh? Tina, mana Tina? Halo Tina. Nah, ya curiga ya. Kita panggil 3 kali ya, tidak ada. Halo Tina, ada? Maaf Bapak, saya sedang gair. Ustaz Deden karek Ada, asup. Bapak. Iya, ayo jangan dilama-lamakan, ayo. Ayo Tina, Oh, maaf, maksudnya. Bapak lagi di jalan. Oh iya, silakan dimaafkan. Ya, Coba oke, Pak. aksioma 3.3. Oh iya, di jalan ya. Oke, coba siapa ini teh? Juliana. Ini kalau kayak gini terus kita lama ya ngecek-ngecek kehadiran gitu ya. Terus aja ngecek kehadiran ya. Coba Maifa jelaskan ini aksioma 3.3 itu maksudnya gimana coba dengan bahasa bahasa yang mudah atau bahasa bayi lah gitu. Ini kan bahasa matematika gitu. Gunakan bahasa yang lebih mudah coba. Atau bahasa sendiri maksud saya kayak gitu. Boleh. Hmm, ya. Oke, lumayan lah ya. Berarti dimisalkan menggunakan angka ya. Oke, coba bisa membahas coba Farisya, Farisya. Coba gunakan bahasa yang bisa lebih mengeneralisir gitu. Ya itu boleh ya seperti itu. Sebagai contoh ya. Coba bisa nggak menginterpretasikannya? Pak, saya belum ini, Pak, belum paham. Oke. Oke, ini menggunakan bahasa coba ya. Saya coba ubah dengan bahasa bahasa sederhana. Jadi kalau A itu kan gabungan B tambah C. Deal ya. Jadi A itu setara dengan B tambah C kan. Berarti B itu pasti A itu lebih gede dari B gitu. Pasti A itu lebih gede dari B. Mengapa? Karena A itu setaranya itu adalah menggabungkan B tambah C gitu. Coba saya tegaskan lagi. Bisa rangkap nggak? Kan A itu adalah B tambah C kan. Berarti A itu setaranya dengan menggabungkan B dengan C. Berarti kalau A dengan B dibandingkan pasti A-nya lebih besar. Kenapa? Karena A itu setaranya dengan B tambah C. Bisa nangkap nggak? A itu menggabungkan B tambah C. Setara baru setara gitu. Berarti kalau A dengan B pasti lebih besar dari A. Kenapa? Karena
B tambah C barulah setara dengan A gitu loh. Sebaliknya, dan seterusnya, berarti A pun pasti lebih besar dari C. Seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi A itu setara dengan B tambah C. Bisa paham ya? Nah itu bahasa ininya. Kemudian, kalau pakai angka ya tadi seperti Maipa ya. Misalkan B-nya 5, C-nya 9. 5 tambah 9 kan 14. Ya pasti A itu lebih besar dari 5. A juga pasti lebih besar daripada 9. Kurang lebih gitu. Ya bahasa bahasa yang lebih umum, A itu setara dengan menggabungkan B dan C gitu. Atau menjumlahkan B dan C. Ya kalau A dengan B ya pasti gedean A lah gitu. Kalau A dengan C ya pasti gedean A gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini agak mudah nih coba ya. Mana Ustaz Deden harus masuk San? Paham, Pak, paham. Bukan itu nanyanya. Coba yang Oh, aksioma 3.4. ya, yang A setara dengan B Bukan tiga tambah C. titik empat. Oh, tiga Aksioma titik. 3.4. Belum, Pak, itu mah belum. Baca dulu. Langsung belum ini kumaha ini. Coba Keseluruhan kita. lebih besar daripada bagian-bagiannya. Gitu, Pak. Mm-mm. Maksudnya gimana? Keseluruhan ininya, Pak, yang Nggak setuju nggak dengan pendapat itu? setuju. Kenapa? Karena dari aksiom yang 3.3 kan tadi kata Bapak, A itu setara dengan, kalau misalkan disetarakan sama dengan B tambah C. Oke, wah ini Om Deden nih baru baru bergabung ya. Nggak apa-apa Om Deden. Nah, ini lumayan. Jadi nampaknya Om Deden belum memahami kedudukan aksioma satu dengan aksioma berikutnya. Kemudian aksioma itu untuk apa dan lain sebagainya. Nggak apa-apa Om Deden nanti. Ini kita berlogika ya. Coba ke mungkin ya. Tapi bisa aja sih betul ya apa yang disampaikan Om Deden ya. Sehat Den? Pak Ustadz kira sorry. Ini dari mah. Pak Ustadz sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. On cam on cam. Coba misalkan siapa ya? Ini yang jarang saya notes ya. Coba Teh Silvi kemana wae ya? Tara iya ya. Ayo Pak kemarin gimana? Hadir Pak di Zoom. Iya, saya juga tahu. Pak, biasa di jalan, Pak. Sok, kumata aksioma 34 maksudnya naon teh? Bentar, mana sih? Karena modal dasar nanti untuk membuktikan gitu harus dulu pahami dulu teksnya gitu. Keseluruhannya diwakili oleh variabel A gitu, Pak. Iya, Lebih besar. maksud iya. Sok gimana aja kan Bapak sok dengan Bapak, sambil ya di ya jalan ya, Pak, ya. ya sok Biasa kerja tuh dah, hari Sabtu mah riweuh. ya. Maafkan. Coba coba Raihan nih udah on cam nih. Coba Raihan interpretasikan maksud dari aksioma 3.4 maksudnya gimana? Gambaran ya Pak. Iya, atau apalah sok. Apa yang kamu maknai gitu, apa yang kamu pahami tentang aksioma 34 gitu aja. Dari bahasa keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya menurut saya seperti sebuah satu pizza Pak. Oke. Ya utuh kan bulat gitu. Mm-mm. Rata-ratanya gitu ada bulat. Bila mana dibagi-bagi itu menjadi kecil, tapi bila mana disatukan lagi itu makan jadi keseluruhannya jadi lebih besar lagi. Sudah hampir benar tuh. Cuman maksudnya udah hampir bagus ilustrasinya. Coba maksud saya itu gini, baca teks itu, coba jelaskan gitu. Maksudnya teks itu masih
benar gitu penjelasannya, tapi belum terpartisi. Coba gimana coba? Dikit lagi coba. Gimana ya Pak, mentok Pak? Mentok ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Coba siapa ini? Yang diilustrasikan oleh Hantu udah benar, udah cocok ya menurut saya. Cuman ke ke teks aksiomanya itu belum dapat gitu loh maksudnya. Tapi itu udah nyontoh gitu. Coba Siti sana tadi ilustrasinya bagus Raihan coba. Tapi belum dapat gitu ke premisnya itu, ke pernyataannya gitu. Keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya. Jadi misalnya kalau misalkan suatu objek itu teh terdiri dari beberapa bagian, nah maka objek utuhnya itu teh lebih besar daripada salah satu bagiannya. Nah, itu betul. Itu intinya teh. Keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya. Sepakat tidak coba kalian semua? Kan gitu aja kan. Keseluruhan itu lebih besar dari bagian. Setuju nggak kalian? Perlu dibuktikan nggak kebenaran? Nggak perlu gitu. Ini aksioma. Aksioma tuh nggak perlu dibuktikan kebenarannya, tapi kita harus paham gitu. Ya pastilah yang namanya keseluruhan kan keseluruhan itu kan semuanya lebih besar daripada bagian-bagiannya. Benar tidak? Kayak tadi kata Raihan, pizza yang utuh pasti lebih gede. Nah, ini poinnya maksud saya. Pizza yang utuh pasti lebih gede daripada pizza bagiannya gitu. Nah, itu maksud dari aksioma 3.4 ya. Keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya. Mau nolak nggak? Siapa coba yang mau nolak itu? Keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya. Awas ini bagian-bagiannya. Nih kalau ada usaha hafid ya hati-hati ya. Coba saya nanya, pizza yang harganya 35.000 misalkan dengan diameter 30 cm lebih besar nggak daripada pizza raksasa tapi yang sebagian gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda ya, tidak boleh dibandingkan seperti itu. Kan ini lihat nih, ada bagian-bagiannya. Nyah itu, ini tuh kalau kata Ustadz Hafid mah itu domir, Ustadz Hafid mah ya. Domir dari kata keseluruhan gitu. Jadi ini nyambung gitu. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Jadi keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya, bagian-bagian dari keseluruhan itu. Nah, itu ya mudah kan ternyata geometri ya, ini berlogika aja. Betul tadi kata Siti Sana ya. Ini pasti gitu. Pizza yang utuh kalau kata Rayhan itu. Ketika dibagi-bagi, pasti kalau kita bandingkan pizza yang utuh dengan bagiannya pasti lebih gede daripada pizza yang utuh. Kan sesederhana itu gitu loh maksudnya. Gitu ya Ustaz Aden Pastilah ya. orang untuk mendapatkan A itu adalah Kenapa ya? B dan ABD. Nah, Nah, ini kalau kita tahu diilustrasikan dalam bahwa sudut ya. Sudut ABC ditambah sudut CBD ya, sudut ABD dan sudut C itu sama saja dengan sudut ABD kan gitu ya. Ini Bahwa kalau ABD ilustrasi itu kan sudut yang ya. total sama dengan ABC ditambah CBD kan gitu ya. Nah, artinya pastilah sudut ABD itu akan lebih gede daripada ABD itu akan lebih gede dari ABC ya. ABD ini ABC cuma segini gitu loh. Dan seterusnya ABD juga akan lebih besar daripada CBD, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu aksioma tiga. Oke, Kamu kita skip ya. sudut Nah, siap ya. pada bagiannya tentang sudut Oke, coba dibaca dulu ya atau disimak dulu lah. sudut apa ini? Sudut luar poligon ya, sudut luar ya. Ini tentang sudut luar ya. Sudut luar poligon. Apa itu sudut luar poligon? Sudut yang bersisihan dan bersuplemen dengan sudut-sudut dalam poligon seperti itu. Ini dengan sudut-sudut poligon ya. Misal gini nih. Ini kan sudut di dalam poligon ya. Dan ini sudut di luar poligon dan ini dengan ini bersisihan. Nah, maksudnya gini, sudut luar. Nah, ini saya nama satu aja. Nah, satu itu adalah sudut luar segi poligon ya. Sudut luar poligon. Mengapa? Karena sudut ini bersisihan. Ini kan bersisihannya dengan yang ini dan bersuplemen. Nah, ini kan selain bersisihan dia juga posisinya menjadi sebuah suplemen seperti itu dengan sudut-sudut dalam poligon.
Nah, ini juga sudut luar. Sudut dalamnya adalah ini. Ini sudut dalam. Dan kita ada apa? Ada definisi ini menjelaskan bahwa sudut luar lebih besar daripada sudut dalam poligon seperti itu. Gitu ya. Dan ini bersuplemen, berpelurus maksudnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya contoh lainnya misalkan ini juga sudut luar. Sudut luar poligon bersisihan dengan yang ini. Seperti itu. Jelas ya? Nah, itu tentang sudut luar poligon. Sudut yang bersisihan dan bersuplemen. Bersisih dan bersuplemen. Seterusnya ada teorema. Nah, barulah kita Ini poligon. oke, sebelum ke teorema ya. Coba kalian dipahami lagi nih. Sekarang saya tanya yang belum siapa ya nih. Coba Ines Nastia, Ya, Pak. sudut luar suatu poligonnya yang seperti apa? Yang ini Pak, nomor 1 sama nomor 3 itu sudut luar. Eh nggak, maksudnya ini coba dibaca dulu definisinya atau kesepakatannya. Sudut luar Sudut, jadi sudut luar suatu poligon adalah kriterianya apa? Atau dibaca aja dulu lah ini. Maksudnya gimana? Coba dijelaskan. Sudut luar suatu poligon adalah sudut yang bersisihan dan bersuplemen dengan sudut-sudut poligon. Berarti jika sudut itu bersisihan dan bersuplemen dengan sudut-sudut di dalam poligon itu, maka itu disebut sudut luar. Coba saya mau nanya. Kalau ini ya satu ya dengan dua, ini bersisihan nggak? Enggak, Saya mau nanya. itu belakang. Satu dengan dua bersisihan tidak? Tidak. Kenapa tidak? Bertolak belakang. Sih benar ya, bertolak belakangnya karena maksud saya itu bukan ke sana, definisi bersisihan gitu harusnya. Iya iya benar benar. Ya memang bertolak belakang, ya benar sih. Maksudnya kita kembali lagi ke definisi bersisihan. Bersisihan ya udah nggak apa-apa. Bersisihan itu ada ya kaki-kaki sudutnya itu masih terletak dalam itu. Kalau ini kan beda kaki ya. Ya ini kan beda kaki itu tuh, beda kaki. Ini tidak. Berarti kalau nomor tiga, coba ini untuk semuanya coba. Nomor tiga, ini sudut luar bukan? Sudut luar. Ya, dia tersisihkan apa ini? Membersihkan Bersisihan. teman. Kalau nomor Masih empat itu sudut luar juga bukan? sama sudut luar. Oke. Masih kesatuan itu. Nomor empat itu sudut luar juga. Termasuk nggak? Empat dan Termasuk tiga. Kenapa? tiga. Karena masih apa sih namanya itu kata Bapak tadi? eh Bersisihan. Ya, ya bersisihan. masih di Kemudian garis awas apa nih, Kak? ya ini teman-teman. Nah ini penting ya. Ini dua dua kata ya, jangan dipotong ya, jangan diprem ya. Bersih. Bersisihan dan bersuplemen. Bersuplemen itu apa? Halo, bersuplemen apa? Betul. Jadi bersisihan itu punya kaki yang sama gitu ya ini dalam konteks kaki yang sama. Kemudian bersuplemen itu betul tadi berapa? Yang jumlahnya berapa tadi? 180 derajat atau yang membentuk sudut lurus. Paham ya? Yang membentuk sudut lurus. Nah, nomor 3 dan nomor 4 itu membentuk sudut lurus tidak? Membentuk sudut lurus ya. Membentuk sudut lurus. Nah, berarti ini adalah sudut luar poligon gitu ya. Sudut luar poligon. Nah, kalau dua tidak membentuk sudut lurus gitu. Nah, kalau kalian ini kalau pakai tadi Inas, Pak, kan itu nomor 4 jeung nomor 3 teh tuh bertolak belakang. Betul ya? 4 dan 3 kan bertolak belakang. Kalau sudah bertolak belakang kan kaidahnya sama gitu ya. Waktu kalian SMP dulu. Berarti kan 4 dengan 3 tuh besarnya sama dan juga sama-sama apa? Sudut luar poligon. Bisa dipahami ya? Jadi sekali lagi sudut luar itu kaidahnya bersisihan dan bersuplemen gitu ya. Bersisihan dan membentuk suplemen. Nah, kalau misalkan orang nanya lagi nih ada segi 4 misalkan. Coba ini ada segi 4, persegi lah atau persegi panjang lah ya bebas.
Nah, saya mau nanya nih. Ini kan sudut dalamnya berapa? 90 derajat ya. Berarti sudut luar poligonnya berapa derajat? Sudut luar poligonnya berapa derajat? Kenapa 90? Karena bersuplemen ya. Nah, jadi sudut luarnya kalau digambar mana? Ya yang ini gitu. Yang membentuk sudut luar. Jangan sampai yang sampai muter ini gitu. Itu kebanyakan. Oke, paham ya, jelas ya. Itu tentang sudut luar. Nah, ini baru yang mulai ya. Kita udah bersepakat. Nah, sekarang kita masuk ke Sudut yang teorema bersisian ya. buktikan karena teorema, aduh maaf nih, itu harus dibuktikan kebenarannya. Ukuran sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada ukuran sudut segitiga yang tidak bersisian. Ini saya garis bawahi ya. Di bukunya tidak ada kata tidak ya. Ini mesti saya poin penting di sini, sudut yang tidak bersisihan. Jadi lebih jelasnya, oke, saya gambar saja di sini. Misal ini ada sebuah segitiga. Saya tulis ini segitiga A, B, C. Nah, sudut luar poligon itu kan yang ini ya. Ini kan sudut luar nih. Nah, ini sudut luar. Dia itu ukurannya lebih gede daripada sudut yang tidak bersisihan. Ini kan bersisihan ya. Berarti yang bersisihan itu adalah, yang tidak itu adalah A atau B. Artinya, ini tambahin D aja. Artinya apa? Maksud dari teorema ini apa? Sudut A CD ini sudut luar. Sudut ACD itu pasti lebih besar dari sudut yang enggak bersisihan, itu lebih besar dari sudut BAC. Ini dia metode perhitungan Iya. RAB profesional yang Ini nggak digunakan dapat semua itu ya, kontraktor nggak dapat ternama. apa, nggak dapat duit ya. Dan Skip aja ya. juga sudut ACD itu lebih besar dari ABC. ABC seperti itu. Jadi sudut luar lebih besar daripada sudut yang tidak bersisihan dengan yang ini. Tapi salah satu ya, nggak dijumlah kedua-duanya seperti itu. ACD lebih besar daripada BAC. Nah, karena ini teorema, berarti ini kita harus buktikan. Kita harus buktikan teorema ini. Misal saya ambil satu dulu yang ini. Buktikan bahwa ini harus dibuktikan. Buktikan bahwa ACD itu lebih besar dari BAC ya, BAC. Oke, tahan dulu ya. Bisa belum menangkap. Coba saya ingin ini dulu. Mana coba kita coba siapa nih yang belumnya. Parisnya. Ustadz Dede ya. Resep ya. Ustadz, Ya, Pak. damang Ustadz. Alhamdulillah. Awas kabur-kabur deh ya. Oke, Ustadz Deden, coba kita berlogika sedikit. Ukuran sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada ukuran sudut segitiga yang tidak bersisihan dengan sudut luar tersebut. Bisa dipahami tidak itu? Bisa, Pak. Jadi sudut luar lebih besar daripada sudut yang tidak bersisihan. Oke, bagus. Nah, tuh ada pintar atau ada Ustadz Deden sampai nama itu kan. Iya, weh, harusnya dipanggil-panggil. Nah, sekarang saya coba ya untuk memastikan ke. Oh iya, nih kalau nanti, sebenarnya kita ini dulu ya, khutbah dulu sedikit. Kalau seandainya nanti ya, UASnya daring ya, iya ya daring ya. Saya kalau di reguler sekarang menerapkan UAS lisan, seriusan, beneran. Saya kebetulan ngajar mata kuliah persamaan diferensial ya. Kalian juga kan sedang belajar ya. Saya itu ujiannya lisan gitu. Ustadz Deden beneran ya. Lisan, Pak? Lisan asli. Cuman satu soal. Tapi bakal saya tanya ini dari mana, ini kenapa dan lain sebagainya. Lisan gitu kalau daring gitu. Jadi nanti kelihatan. Bener Pak bisa pakai ChatGPT, bener bisa pakai ChatGPT. Tapi kayak pas ini rumus ini dari mana gitu. Bingung. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi satu UTS. Nah nanti kalau ini seandainya UAS kita apa namanya daring ya, saya bakal lisan gitu. Tapi satu soal nggak akan banyak. Satu mahasiswa waktunya kurang lebih 10 menitan lah nanti.
Jika ujian ya gitu. Jika Deden, misalkan Deden kan punya catatan, nah itu di mana? Jelaskan misalkan. Ini dari mana? Nah, kalau untuk bisa berarti ngurangan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, sama seperti ini ilustrasinya ya yang barusan saya sampaikan. Nah, nanti juga seperti ini, Ustadz Deden ya, gambarannya ya. Misal nih, Pak ini kayak gini Pak, oke benar, pusatnya dites gitu gitu. Cik, misalkan saya punya segitiga ini ya. Nah, ini ada segitiga. Nah, kurang lebih gitu ya, di segitiga. Berarti ini saya namai ya, satu, ini dua lah ya. Pakai nomor aja, ini tiga, empat. Coba Ustadz Deden, coba untuk memastikan. Maksudnya teorema titik tiga itu apa maksudnya? Dari gambar yang saya contohkan. Yang ini gambar yang warna merah, Pak. Iya, betul. Maksudnya kumaha coba? 234 lebih besar daripada 123. Ini nih. Benar kan? Coba bukan itu. Baca dulu. Apa dulu, Pak? Ya, sekarang gini lah, Tan. Ini untuk memahamkannya. Pertama, sudut luar yang nomor berapa? Itu dulu. Oh, 4. Nah, oke, paham berarti sudut luar nomor 4. Kalau nomor 3 itu sudut apa? Dalam, Pak, dalam. Ya sudut dalam ya tilu, hiji dua tilu gitu. Yang bersisihan itu. Bagus. Berarti 3 itu bersisihan nggak dengan 4? Bersisihan, Pak. Oke, sok. Masa udah dikasih kode ke saya coba. Maksudnya apa? Teorema tiga. Berarti artinya apa? Eh, Sudut luar lebih besar daripada sudut yang tidak bersisihan. Ya, jadi kalau dalam segitiga yang merah itu berarti maksudnya apa? Kan tadi saya tanya, sudut luarnya yang mana? 4. 4. 3 bersisihan nggak? Ya. Berarti yang tidak bersisihan yang mana? 1, 2. Betul. Nah, itu artinya apa? Gitu. I- Itu artinya apa? Belum nangkap ya. Coba baca lagi teoremanya. Sudut luar suatu segitiga lebih besar, makanya kudu dikitupkan gitu. Daripada ukuran segitiga yang tidak bersisihan dengan sudut luar tersebut. Oh, jadi sudut sudut 4 lebih besar dibandingkan 1 dan 2. Ulah satu dan dua. Ulah satu dan dua. Satu dan dua khawatir itu satu dan dua itu digabung. Tahu Oh, nggak maksud? oh iya, iya. Bahasanya bukan gitu coba. Sudut 4 pasti lebih besar dari. Dari sudut 1 dan sudut 2. Nah, ini memang pala laurnya konjungsi seperti itu ya. Jadi yang paling mudah ya teman-teman yang lainnya, kan ini ukuran sudut luar segitiga lebih besar daripada ukuran sudut segitiga yang tidak bersisihan dengan sudut luar tersebut. Berarti artinya apa? Sudut 4 lebih besar dari sudut satu. Titik gitu. Apa namanya? Oh, gitu. Karena kalau sudut 4 lebih besar dari satu dan dua, khawatir. Satu dan dua itu adalah digabung gitu. Dan Oh iya, oh jadi dipisah ya, Pak ya? iya, jadi sudut 4 lebih besar dari sudut satu. 1 Atau sudut 4. sudut 4 lebih besar dari sudut dua. Bisa dipahami teman-teman yang lainnya ya. Paham, Dan paham. lamun Deden nyebutkin ki sudut 4 lebih besar daripada sudut satu dan dua, kela RT bakal multi tafsir gitu dan bisa wae I- dimaknani sudut 4 itu lebih besar dari sudut satu dan dua. Berarti lamun kita menggabungkan satu dan dua itu lebih besar daripada 4 bisi gitu. Bisi 4 bisa kan ini ukuran sudut luar segitiga lebih besar daripada ukuran suatu segitiga yang tidak bersisihan. Oh, berarti kalau ada sudut yang tidak bersisihan pasti lebih gede sudut luar. Contoh, satu tidak bersisihan. Satu dengan 4 pasti lebih gede sudut luar. Berarti atau apa? 4 lebih besar daripada satu. Atau 4 juga lebih besar daripada sudut dua. Nah, teman-teman gitu ya, bisa dipahami ya. Ini harus hati-hati gitu dalam Paham, paham. prediksi. Ini perlogika-logikaan gitu dan ya terasap gitu berlogika gitu. Ngerti, Bang, ngerti. Nah, gitu. Tapi gitu ya bisa dipahami ya.
Nah, jadi sudut luar itu lebih besar daripada ukuran segitiga yang tidak bersisihan. Apa yang tidak bersisihan? Ya sudut 1 dan sudut 2. Artinya apa? Ya sudut 4 itu lebih besar dari yang tidak bersisihan. Apa yang tidak bersisihan? Ya sudut 1 gitu. Atau sudut 4 ya lebih besar daripada sudut 2. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana pembuktiannya? Ya silahkan buktikan sendiri. Oke, kita tonton aja gitu ya. Nah, kurang lebih ini maknanya dulu ya. Kenapa saya terangkan seperti ini? Percuma saya di sini ada penjelasan pembuktian kalau kalian sendiri bacanya belum paham gitu. Bisa dipahami ya? Kalau yang dibaca sendiri belum paham, mau ngerti gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti syarat membuktikan atau UAS atau UTS kan selesai ya. UTS apa itu? Mata kuliah Euclid harus dipahami dulu gitu. Apa yang kita baca tuh harus paham gitu konteksnya gitu. Baru kita ke pembuktian. Oke, kita ini ya, kita lanjutkan ya. Coba. Nah ini tuh mana ya? Ya kita dengarkan dulu videonya coba. Mana ini tuh? Kok nggak bisa? Nah, ini ACD lebih besar dari BAC. Mari kita buktikan. Nah, langkah pertama adalah coba ya kita gunakan aksioma titik tengah. Aksioma titik tengah. Definisi 1.5 bahwa ruas garis itu akan mempunyai titik tengah dengan catatan sama ukuran. Nah, ini garis. Ya? Boleh nggak diperpanjang? Boleh. Nah, ini ada garis. Ini ada namanya aksioma M itu titik tengah ya. Titik 1 ini M yaitu titik tengah. aksioma yang sering kita ini adalah aksioma PES. Nah, berdasarkan aksioma PES bahwa jika ada sebuah garis melalui sisi dalam segitiga, dia akan memotong titik lainnya. Ini adalah bisa memotong dua sisi ya. Ini kan memotong dua sisi. Seperti itu. Nah, kemudian kita dulu ya. Ini BM aksioma PES ini tuh artinya apa? Ya kalau ada sebuah garis yang kita bilang salah satu sudut, dia akan memotong garis itu. Ya udah pastilah memotong, yaitu ini kan memotong titik M. Karena M-nya titik tengah tentu membagi sama panjang. BM ini perpanjangannya itu ya, perpanjangannya itu harus ya kan ini perpanjangannya diatur ya. Diperpanjangnya itu sampai suatu titik ya, diperpanjang sampai suatu titik, yaitu sebut saja titik P seperti itu, diperpanjang sejauh P sedemikian sehingga AM sama MP itu sama. Jadi BM perpanjang sehingga apa? Segmen BM kongruen dengan segmen MP. Seperti itu. Itu kesimpulan, bukan kesimpulan ya, ini baru tahap sini ya. Berarti BM diperpanjang, tetapi perpanjangannya bahwa BM dengan MP-nya harus sama. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat tarik garis dari P ke C ya. Tarik garis dari P ke C ya. Nah, agak lumayan ya nih ya. Kita buat garis ke P ke C seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ini sejajar ya? Kita nggak tahu. Nah, tapi kita data ya. Nah, sekarang sudut BAM itu akan kongruen dengan sudut P ataupun CMP. Kenapa bisa sama? Karena ini bertolak belakang. Saya lupa definisi berapa gitu. Ini tentang bertolak belakang ya. Nah, jadi kalau bertolak belakang ini pasti sudutnya sama. Kemudian selain bertolak belakang, bahwa BM ini kayak tipe deh. Ini bukan BAM ya harusnya ya. Harusnya apa? BAM BAM. Bukan bertolak belakang. Kalau BAM kan yang ini yang atas. BMC Pak. BCM. Harusnya BMC ya, betul. BM lain yang BMC. Apa coba? BMA Pak. CMP itu bertolak belakangnya dengan BAM.
BMA. Oh iya benar. Bukan. Ayo coba CMP bertolak belakang dengan. BMA bukan, Pak? Nah itu benar BMA. Ih, kebayang nggak maksudnya? Iya iya iya. Ini kan B apa ini teh? Sorry, ini tuh kan CMP kan bertolak belakang ini kan. Nah ini tuh kalau dibaca berarti dari B ke M ke A itu BMA. Gitu ya. BMA ini bukan BAM harusnya BMA. BMA harus. Oke oke. Balik jadi Tipe. Itu kongruen dengan BM kongruen dengan AC. Ini AM sorry. BM kongruen dengan MP. Betul. Ini, BM kongruen dengan MP. segmen BM Tipe ya. itu kongruen dengan segmen MP dan segmen AM Oh. dan AM BM MP sama kongruen. dengan MC AM dengan MC sama aja. karena M-nya titik tengah ya. Maka di sini menurut Coba tebak kira-kira mau pakai apa ini? BM dengan MP kan sama. Betul ya? AM dengan MC kan sama kan titik tengah gitu. Terus ini ada sudut di tengahnya. Kira-kira mau pakai teorema apa coba? Sisi sudut sisi. Ya betul Farisa, sisi benar ya. menurut Oh aksioma aksioma ya bukan teorema tuh. sisi berarti lihat ini sisi yang ini sudut tengahnya sisi. Menurut aksioma sisi sudut sisi berarti segitiga ABM kongruen dengan segitiga bentar ya saya hapus dulu. ABM itu berarti kongruen dengan segitiga PCM. Nah, jadi ternyata segitiga ini kongruen karena sisi sudut sisi. Nah, setelah kongruen berarti kita akan punya sebuah kesimpulan bahwa BAM itu, nah karena ini kongruen ya, berarti sudut BAM itu kongruen dengan sudut PCM. Ini karena ini kongruen berarti ininya sekarang sudut luarnya sama. Nah, kita tahu bahwa apa itu teh? ACD ya. Ya ACD kita tahu bahwa segitiga sudut ACD itu adalah pakai M aja. Ukuran sudut ACD itu sama saja dengan ukuran sudut ini ACD nih yang sudut luar maksudnya. ACP ditambah sudut ACP ditambah ukuran sudut ACP dengan PCD. Ya, PCD seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ACD itu sama saja dengan ini kan ACP-nya ACP itu kan yang ini ya. ACP kan sama saja dengan PCM kan. Nah, berarti ini dan PCM itu sama dengan BAM, berarti MACP sama dengan MBAM tambah M sudut PCD. Nah, terakhir. Nah, karena ACD lebih besar dari BAM ditambah ACD lebih besar dari BAM ditambah PCD berdasarkan aksioma yang tadi yang ini nih, bahwa kalau B tambah C sama dengan A berarti A itu lebih gede dari B, kalau enggak A itu lebih besar dari C, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini bahwa ACD itu kan sama dengan BAM ditambah MPCD ya, dengan PCD artinya apa? Kesimpulannya saya tulis di sini ya. Berarti ukuran sudut ACD itu pasti lebih besar daripada M sudut BAM. Gitu ya. ACD lebih besar dari BAM seperti itu. Jadi AC sama dengan BAM atau enggak ACD
M sudut ACD itu lebih besar dari M sudut BAC seperti itu. Dan terbukti karena di sini juga yang akan kita sayangkan ini ya, ACD lebih besar dari BAC. Oke, gitu ya. Coba saya tanya. Ya. Ini agak ini ya. Coba saya bikin dengan yang lebih sederhana ya. Coba perhatikan dengan seksama. Coba teman-teman. Saya ulangi lah ya dengan yang lebih sederhana. Coba saya akan buat lebih sederhana. Perhatikan. Coba. Saya coba buat dengan yang lebih sederhana. Sama tadi, ini pertanyaan ini mirip tadi ke Deden ya. Misalkan ini A, ini B, kemudian ini C, ini D. Nah, sudut luar itu kan yang ini. Kita, kalau tadi kan dengan bahasa teorema ya, sekarang dengan bahasa yang sederhana lain. Nah, kan itu sudut luar kan. Sudut luar ini dia akan lebih besar daripada sudut A, betul ya? Sudut luar ini akan lebih besar dari sudut A, atau sudut luar ini lebih besar daripada sudut B. Kurang lebih kan seperti itu ya. Ini kan yang akan kita buktikan itu kan seperti itu. Berarti artinya apa? Sudut ACD akan kita buktikan ACD itu ya, sudut ACD itu akan kita buktikan lebih besar ya, lebih besar daripada sudut A ya, atau sudut ACD kita akan buktikan lebih besar daripada sudut B. Nah, yang tadi saya contohkan itu adalah kita buktikannya ini gitu. Misalkan satu aja dulu ya. Kita akan buktikan bahwa sudut ACD itu lebih besar daripada sudut A. Nah, memang kalau kita lihat apa namanya konteks segitiga ini kan sebetulnya Pak Topak nggak usah dibuktikan Pak, udah kelihatan Pak dari ukuran juga kan seperti itu ya. Dari ukurannya aja udah kelihatan gitu. Masa kita harus buktikan? Tapi dalam konteks yang lain itu nanti agak gambling gitu. Bisa aja kayak tadi ya, segitiganya tumpul itu nanti akan beda tipis gitu besarnya, gitu ya. Kalau misalkan seperti ini nih, saya buat lah. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan beda tipis gitu. Nggak terlalu, atau dengan inilah, ini kan beda tipis gitu. Nggak terlalu ini. Ya. Tapi kalau yang ini memang kelihatan sih dari gambar juga kan yang beda tipis. Nah, tadi itu yang saya coba buktikan itu adalah pertama, ininya diperpanjang. Gitu ya. Ini diperpanjang ya. Tadi kan, ini yang saya sederhanakan ya. Ini perpanjang, oh ya dicari titik tengah dulu katanya, ini cari titik tengahnya M. Kemudian ini diperpanjang menurut aksiomal si pas yang tadi gitu ya. Tapi diperpanjangnya itu dibatasi gitu sehingga BM dengan MP itu sama. Nah, sampai titik P gitu. Diperpanjang sampai titik P dengan aturan perpanjangannya itu BM dengan MP itu harus sama. Nah, karena M adalah titik tengah, otomatis ya saya ulangi lagi ya. Karena M titik tengah, otomatis berarti A ke M dengan apa? M ke C itu otomatis A ke M, AM dengan MC itu juga sama gitu. Gitu ya. Kemudian si P ini ditarik sehingga kan jadi sebuah segitiga kan? Ini kan jadi segitiga kan? Ini kan jadi sebuah segitiga. Nah, segitiga apa? Nah, tadi itu ini kan sudut bertolak belakang. Nah, berarti ini kan sisinya sama, sudutnya sama. Oh, berarti ini adalah sisi sudut sorry. Sisi sudut sisi. Jadi ini ACM, sorry, segitiga AMB ya, segitiga AMB itu kongruen dengan segitiga AMB dengan segitiga PCM seperti itu. Ini kongruen. Kenapa kongruen? Karena ini memiliki sisi yang sama, memiliki sudut apit yang sama, dan memiliki sisi AM dengan MC yang sama. Berarti ini berlaku sisi sisi sehingga ini dua segitiga kongruen. Nah, kalau segitiga itu kongruen, ya, otomatis seluruh unsurnya itu sama persis gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat berarti sudut A itu
Sudut A itu samanya dengan sudut apa? Coba kira-kira sudut A samanya dengan sudut apa? Sudut A samanya dengan sudut apa? Kalau yang di segitiga PMC. Sudut A sama dengan sudut, lihat segitiga AMB, lihat segitiga AMB dengan PCM. Berarti sudut A sama dengan sudut yang mana? P. Betul. Ya, sudut 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 A sama dengan ini sudut apa? P. Sudut P yang ini ya. Ini Ya. bukan. Nah, bukan Om Den, bukan yang ini. Tapi dengan Bukan. yang A. Tapi memang C. selewat kayaknya dengan ini, bukan bukan oh, sorry, bukan dengan yang P, justru dengan yang C. PCM, bukan yang P-nya, tapi yang ini nih. Saya tambahin lah, ini alfa nih. Ini juga alfa gitu. Samanya dengan itu. Masuk nggak? Kalau nggak masuk saya coba gambarkan. Lihat nih, perhatikan baik-baik ya. Segitiganya kan gini. Set ini kan. Ini tuh lihat nih, Om Den nih. Ini A, ini B gitu kan. Ini M. Perhatikan, set ini sama ya. Ini dengan ini sama tuh. Set tuh. Kira-kira nih, lihat nih dari besarnya aja coba lihat. Ini kan sisinya yang ini kan, sama kan? Berarti ini saya namain lah ini alfa, ini beta. Nah berarti yang ini apa? Alfa. Benar, ini alfa. Karena lihat dari ukuran juga kan ini ya, Den. Berarti yang ini apa? Beta. Betul. Ini kan lebih kecil gitu. Dan ini apa? Sudut alfa tuh dekat sisi ya. Sorry ya. Sudut alfa tuh dekat sisi yang AM itu ya sedikit itu. Nah sehingga makanya sudut A itu setara dengan sudut PCM. Nah ini nih PCM itu yang alfa ini. Kayak gitu ya. Sudut A sama dengan sudut PCM. Sudut A sama dengan sudut PCM. Nah sedangkan lihat nih sudut yang kita buktikan apa sekarang? Sudut ACD ACD. lebih besar daripada A. Betul ya? ACD lebih besar. Nah, di dalam sudut ACD, perhatikan, di dalam sudut ACD itu mengandung sudut alfa, betul kan? Dan sudut ini Benar. sesana seetik. Dari sini udah kelihatan. Berarti kan artinya apa? Sudut ACD itu adalah gabungan antara sudut alfa PCM dengan sudut ini PCD gitu. Betul tidak? Iya Sudut benar. sudut Benar. luar itu adalah sudut luar ACD ya, sorry, ACD. Sudut luar ACD coba hapus stempel, hapus. Coba perhatikan sudut luar ACD itu adalah gabungan antara alfa dengan PCD. Nah, kita mau membuktikan bahwa alfa ini kan sama dengan sudut A. Ini kan sama dengan sudut A kan? Sama seperti tadi, A sama dengan B tambah C. Maka apa? Aksioma 3.3. Maka apa? A itu pasti lebih gede daripada A lebih besar dari B. betul. Keseluruhan lebih besar daripada bagian kan gitu kan? Nah, berarti ini juga sama. Berarti Iya. sudut ACD itu pasti lebih besar daripada sudut alfa. Alfa itu adalah setara dengan sudut A. Tuh. Jadi ini terbukti. Itulah bahasa sederhananya. Nanti coba kalian catat ulang ya. Lihat aja videonya. Tonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, ini promosi. Untuk lihat catatan. Jadi, di dalam sudut ACD itu ternyata mengandung sudut A. Gitu. Dan sudut sesuatu segini. Ya otomatis lah. Pastilah ACD lebih besar daripada A. Kurang lebih. Oke ya. Ada pertanyaan? Udah ada Pak. Jam berapa? Yang lain silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya tanya kalian coba. Perasaan saya nggak enak nih asli jujur. Kenapa udah enak kok Bang? Apakah cara membuktikannya seperti ini saja? Tidak.
Ada lagi cara yang lain. Itu adalah sudut luar ya. Jadi sudut luar itu lebih besar daripada sudut dalam segitiga yang tidak bersisihan. Nah, kalau misalkan ini sisa, nah, ini kalau ada yang nanya misalkan, Pak, ini kan segini alfa, mana ini? Eh, ada, nah ini kan segini alfa, ya. Sebenarnya ini ada lanjutan nanti di teorema berikutnya. Ya. Pak Arisnya sayang ini berapa bagian ini, berapa bagiannya? Nah ini tuh ada nilainya, ini tuh ada nilainya ya, nanti di minggu berikutnya. Yaitu nilainya itu sudut B gitu. Nanti ujung-ujungnya segitiga ACD itu adalah sama saja dengan sudut A ditambah sudut B. Nanti itu seperti itu. Ini kesimpulan nanti akhir. Dan nanti di teori berikutnya. Jadi yang sisa PCD ini, ya, yang si PCD itu tuh sebenarnya besarnya itu seukuran B gitu. Nantinya seperti itu. Oke, cukup dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau berikan tugas untuk kalian ya. Minggu depan, kalian pelajari tentang kesejajaran semuanya. Minggu depan saya tanya lisan-lisan satu persatu seperti ini. Meva, coba apa itu maksudnya? Oh ya paham Pak. Oke, Rehan apa itu? Rehan apa ini? Ya, barisnya udah seperti itu. Minggu depan kalian coba tonton videonya full, dicatat, dipahami. Nah sekarang kalian mulai belajar mandiri ya. Belajar mandiri, tapi nanti untuk memastikan kebenaran pemahaman kalian ya saya akan uji kalian di minggu depan. Uji itu dalam arti bukan di ujian ya, maksudnya. Tapi ya itu. Apaan? Serius? Yang lain jelas ya? Kecil Bapak suaranya. Kecil Pak. Kecil Pak suaranya. Pas suaranya. Kan Pak, Kan dari tadi saya. Eh, Sekarang mah gak ada suaranya, Pak. tes. Tes. Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Tes. Ada nggak suara sekarang? Sebenarnya tadi saya mic-nya nggak kejepit itu tuh. Aduh, parah kalian nggak ngasih tahu itu. Saya udah menjelaskan dengan semangat ini. Ternyata suara saya kecil ya. Oh, nah ini jelas banget ya. Pasti nih kena kuping kalian masa. Tadi tuh ini Enggak, nih jelas, mikrofonnya. jelas. Mikrofon. Minggu depan ada berapa ya? 3 video. Coba dicek ya. Ada 3 video tentang kesejajaran. Coba. Ada 3. Oke. Pelajari ya semuanya. Catat dan pelajari. Minggu depan luring. Kalau luring berarti yang belum UTS silahkan siap-siap ya. Minggu depan UTS. Silakan ini ada kesejajaran 2, 3, dan 4 ya. Oh ada 5 lagi. Kayaknya 2 video. Nggak semuanya aja lah ya. Coba catat dulu semuanya. Kayaknya kalau kita ngejelasin kalau mau detail ya paling 2 video sebenarnya. Silakan pelajari dulu ya, dicatat ya teoremanya, baru nanti kita diskusi di kelas. Nah sekarang biar kalian lebih mandiri karena mahasiswa gitu, udah mandiri. Kalau ini kan saya tuntun dulu gitu. Nanti kalian coba pelajari lagi. Pasti ngerti-ngerti Pak, itu baca lagi ulang-ulang gitu. Minggu depan luring, Pak. Ada kemungkinan untuk kata putra tadi. tanggal 6 Den.
Hah? Ada ke Tanggal tanggal 6 dan Bener lu ringkut? iya kayaknya. Bisa jadi. bisa jadi. Pokoknya yang belum UTS mangga ya. Kalau tidak ada perubahan mendadak, biasanya suka ada perubahan mendadak. Ya, 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 semoga lu ring ya, Pe. ush, Masya Allah, ini yang terharu. belum puas. Itu bahasa ini ya. Oke, ini ada waktu berapa? 8, 9 menit lagi lah. Saya mau ngerosting ya, si Deden ini terasuk. Baik, udah roasting Deden ya. Ini Pak, Ustad, mau cepat-cepat lu ring. ush, ngeri. Rek di roasting ya Ustad Deden. Ustad Den, ya waktu 9 menit lagi nih. Ini nak kurang Sabtu sok terasuk. Kemarin mah kan ini ada Pak, ada kegiatan. Kalau sekarang kan libur, jadi Ush, bisa ikut. Alhamdulillah. bisa ikut telat, ikut ke kumaha itu. Iya Pak, maaf tadi sarapan dulu. Ya, sarapan sebenarnya. Tong lupa gulak gilak Ustad. Kan di depan itu beli bubur. Sound game sama kumaha. Ya ya oke gitu ya. Gini, jadi ini saya mau ngerosting Ustadz Deden dulu ya. Saya tuh sebenarnya gini Ustadz Deden punten ya, saya tuh agak ngerosting ke Ustadz Deden ya. Kenapa gitu? Saya punya alasan tersendiri gitu. Saya tuh sebenarnya nyaah, Kak. Nyaah yang iya gitu Ustadz. Nyaah yang nimpung. Enggak. Astagfirullahaladzim. Gini. Saya tuh jujur aja gitu. Ke beberapa mahasiswa saya yang backgroundnya pesantren, saya agak keras gitu. Kan udah biasa keras kan ya. Saden, bener gak? Ya Pak, siap. Oh, ya, aku tuh nyeri hati aku saya di... Ini lah launan sebenarnya mah. Saya ke beberapa yang lain juga saya gitu agak keras gitu. Kenapa Saden gitu? Karena gini, ini ada panjang sih ngobrolnya itu. Makanya saya sederhanakan aja lah gitu. Sekarang kita sekarang itu dunia pesantren itu menjadi turun pamor. Benar gak Ustaz Den? Sok jujur. Iya benar Pak, benar. Nah, eta gitu. Loh kok kenapa gitu? Padahal dulu ya, kalau kita lihat sejarah dulu justru sekarang gini sana. Universitas tertua di mana nanya, sok. Mesir.